Angka COVID di tanah air per Rabu kemarin sudah menyentuh angka 64.718 kasus. Angka ini sudah menyalip jumlah kasus yang terjadi tahun lalu saat Indonesia disebut memasuki gelombang kedua yang ditandai dengan merebaknya varian Delta. Saat itu, kasus di tanah air mencapai titik puncaknya, yakni sebanyak 56.000 kasus per harinya. Namun sekarang ini saat varian Omikron menyeruak, pemerintah dan masyarakat sepertinya dapat menerima varian baru ini dengan lebih tenang. Tak ada kepanikan maupun kekhawatiran berlebih seperti saat varian Delta menyerang tanah air tahun lalu. Masih ingat di benak dan berbagai berita di media massa bagaimana masyarakat panik ketika rumah sakit penuh dan oksigen begitu sulit didapat. Belum lagi angka kematian yang saat itu begitu tingginya. Apakah hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah sudah siap hidup berdampingan dengan corona? Ataukah sebaliknya, sikap masyarakat saat ini merupakan cerminan dari ketidakpedulian akibat rasa lelah selama 2 tahun bergulat dengan pandemi. Lantas, bagaimana pemerintah mampu menyelaraskan berbagai kebijakan penanggulangan COVID dengan seabrek kegiatan di tahun 2022 ini? Seperti pelaksanaan G20, gelaran MotoGP Maret mendatang, dan juga bulan Ramadan serta Idul Fitri yang tidak lama lagi. Tim TV One mengabarkan. Jika pemerintah bisa menangani pertambahan kasus ataupun juga lonjakan kasus baru varian dari Omikron di beberapa bulan belakangan ini dengan lebih tenang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga terkesan lebih bersahabat dengan masyarakat, mungkin agak sedikit longgar. Itu tentunya layak diapresiasi karena mungkin memperlihatkan pengalaman dari pemerintah bisa menangani hal ini. Tapi juga di satu sisi tidak sepatutnya kemudian pemerintah tidak berhati-hati kemudian mengandurkan dari berbagai macam prokes ataupun protokol kesehatan, apalagi juga harus menggencarkan masalah vaksin. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini juga sebenarnya ada mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Mengapa kemudian ada rencana bahwa 1 April nanti akan ditiadakan karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri. Dan betulkah seruan dari pemerintah ini yang mengatakan bahwa masyarakat sudah bebas saja jalan-jalan ketika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 3 kali. Ini sebuah bentuk bahwa memang pemerintah tenang, sudah siap menghadapi semuanya, termasuk siap dengan menyediakan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan berbagai macam infrastruktur untuk bisa menampung nanti jika memang pasien ini semakin meningkat dengan seiring dengan lonjakan kasus, atau malah ini merupakan kebijakan yang terkesan kurang hati-hati dan juga kurang waspada. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir para narasumber. Di samping saya sudah ada Dr. Yusuf Kristianto yang juga merupakan ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Waalaikumsalam, salam sehat Mbak Putri. Sehat selalu, alhamdulillah sehat semua dokter sehat, juga bisa pada di sini. Nah, juga ini sudah bergabung dengan kita via daring yaitu Profesor Zubairi Jurban selaku Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Zubairi Jurban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Baik, Prof, ini mungkin kita ingin sekali mengedukasi masyarakat, bisa memberikan informasi yang begitu terbuka bagi masyarakat. Apa yang bisa dibaca? Apa sebenarnya atau fakta apa yang bisa terlihat dari data-data lonjakan kasus yang ada, Prof? Karena lonjakan kasus yang saat ini kita lihat ini sebenarnya justru jauh lebih tinggi dibandingkan puncak di masa varian Delta pada tahun lalu. Apalagi kita sudah sampai menembus 5 juta. Dan kalau saya bisa mengutip pernyataan dari Prof. Zubairi Jurban yang mengatakan bahwa jumlah kasus per pekan yang terjadi di tanah air ini bahkan dalam level dunia masuk 12 besar kalau saya tidak salah, bahkan melewati India. Ini sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan, Prof? Atau menunjukkan fakta apa? Ya, jadi kan Indonesia itu datangnya Omikron belakangan dari banyak negara lain. Dan sekarang ini jelas sekali kita naiknya tajam, mulai dari kurang dari 300 pada rata-rata Desember, awal Januari juga begitu, mendadak naik 1.000, terus 20.000, nah 50.000, terus sehari terakhir ini sudah
63.956. Jadi memang jelas sekali grafiknya, nanjaknya jelas sekali. Bahwa kadang-kadang turun sedikit itu memang bisa terjadi, karena itu cara membacanya nggak boleh hari per hari, namun gabungan dari beberapa hari sedapat mungkin. Kalau setelah seminggu gitu gabungan agregat 7 hari, nah itu bisa yakin kita ke arah naik atau tidak. Jadi kalau lihat data sekarang jelas sekali kita masih ke arah bertambah untuk Indonesia, ke arah naik, itu satu. Terus yang kedua, negara lain udah pada lepas masker dan segala macam tidak perlu pakai karantina. Nah itu negara lain beda lagi. Kan kalau Amerika itu sudah dari 5 juta seminggu udah turun jadi 1 juta. Perancis dari 400.000 lebih per hari sudah turun menjadi kurang dari 50.000. Demikian pula Denmark, demikian pula Jerman. Namun jadi mereka mulai melonggarkan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Misalnya Perancis hari kemarin ini naik dari kurang dari 50.000 naik menjadi 100.000 lebih. Jadi tolong hati-hati juga kalau kita mau berpikir ke sana. Syaratnya sudah turun. Kedua, hampir semua kasus sudah Omikron. Kalau Delta kita nggak bisa berdamai dengan Delta. Dan di luar Pulau Jawa, Bali sekarang masih lumayan Deltanya. Ya, itu dan yang ketiga vaksinasinya kita sekitar 50% masih belum mencapai target. Jadi kalau sudah mencapai target, Omikron semua, kemudian grafiknya turun, ya boleh berpikirlah kita untuk berdamai. Baik, Prof, ini juga mungkin kita soroti bagaimana pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa ini sudah lewat puncaknya. Apakah betul puncak kasus ini sudah terlewati, Prof? Ya belum lah, sorry saja kalau data kan kita bicara mengenai angka itu bicara positivity rate Indonesia sekarang 40% lebih. Jadi rumah sakit juga kan rumah sakitnya sudah sepi. Siapa bilang rumah sakitnya Jakarta bervariasi dari 66%, sekitar 50%, nah lagi sekitar itu. Kemudian kalau di daerah-daerah memang tadinya sepi banget, nah sekarang baru mulai. Jadi kalau potret Indonesia itu macam-macam. Untuk Jakarta kita sudah duluan mulai, namun untuk provinsi lain baru mau mulai naik. Bukan sudah turun, provinsi lain ada baru mulai naik. Baik, mengenai kondisi di lapangan rumah sakit, ini mungkin juga yang membuat masyarakat juga yang sepertinya juga sekarang jadi lebih cuek, jadi lebih tidak waspada, itu adalah melihat data rumah sakit. Kayaknya rumah sakitnya aman-aman saja, kok tidak ada lonjakan kasus, bisa menampung semuanya. Gimana sih, Dok, sebenarnya? Ya, kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Jadi kemarin minggu lalu saya merujuk pasien, anak-anak, dan juga seorang tua yang mengalami stroke dan juga dia punya kencing manis. Ketika dirujuk itu udah nggak ada mau terima UGD. Kalau kita tidak minta spesial ya, artinya kita minta khusus akhirnya dapat. Dan yang menyedihkan adalah ketika orang tersebut harus cuci darah dan tidak ada alat yang disiapkan untuk orang tersebut karena penderita COVID kan. Nah, jadi kata kuncinya bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, kencing manis itu sangat beresiko. Jadi kalau pemerintah bilang, oh aman terkendali, saya rasa enggak. Kenyataan di lapangan banyak orang yang meninggal karena tidak tersedia alat bantu. Kalau kemarin alat bantu napas ventilator, sekarang banyak yang kencing manis akhirnya perlu cuci darah, tidak ada alat mesin cuci darah. Kenapa? Ya karena penderita COVID. Siapa yang mau meminjamkan alat untuk penderita COVID gitu loh. Nah, itu satu sisi. Dan ulang berulang sebagai seorang ilmuwan, saya mengatakan bahwa kita harus punya evidence base. Tadi saya sependapat dengan guru saya, Prof. Jubar mengatakan bahwa datanya apa gitu loh. Jadi kalau kita seorang ilmuwan, kita harus punya evidence base. Evidence base itu apa? Data ilmiah yang kalau dalam bahasa public health itu kita mengkohortkan data. Jadi data tiap hari kita kohortkan, kita hitung berapa prevalensi, insidensinya berapa, bagaimana fatality rate-nya, ya. Positive rate tadi Prof. Jubar sudah mengatakan bahwa sangat tinggi, 40%, ya. Jadi ketika kita mengatakan, oh udah aman, datanya mana? Jurnal siapa yang menyatakan seperti itu? Jadi kalau belum ada data, kita harus hati-hati. Dan ulang berulang yang seperti saya katakan,
virus Omicron ini sangat soft. Dia tidak terlihat. Kalau dulu Delta gampang cari orang yang batuk-batuk, panas tinggi. Orang kita minggir semua. Tapi kalau sekarang ini bisa dia cuma kelihatannya pilek, panasnya cuma 1 hari, dan bergejala pilek biasa. Dan dia bisa pergi masuk ke ruangan, panasnya normal. Nah itu yang berbahaya karena banyak orang OTG yang akhirnya berkeliaran. Dan sebagai data tambahan saya, Mbak Putri, bahwa ketika tanggal 6 Januari, kasus itu bermula dari perjalanan dari luar negeri, 85%, 15% penularan lokal. Ketika pemerintah tidak melakukan pengetatan karantina, tanggal 18 Januari berubah menjadi penularan antar penduduk Indonesia. Bukan lagi orang yang dari luar negeri, 85%. Nah itu berulang kalau kita bilang di grup, kita ayo hati-hati karantina, hati-hati karantina. Akhirnya jadi juga penularan lokal. Dan ketika saya bilang virus itu bisa bermigrasi, terbukti kan? Jakarta terjadi klaster, sekarang sudah bergerak ke Jawa Barat. Nggak lama lagi nanti bergerak ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian nyebrang ke pulau-pulau, seperti Prof tadi katakan. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Dr. Yusuf, nanti juga Prof Zubairi Jurban, kita akan lanjutkan perbincangan. Nanti di segmen berikutnya juga kita akan bergabung narasumber berikutnya selaku jubir dari Kementerian Kesehatan, yaitu Dr. Siti Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Siti Nadia. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Prof. Baik. Ya, Dok, nanti kita bincang-bincang ya, tapi setelah jeda berikut ini dan kami akan segera kembali sesaat lagi.